menjadi kunci. Kolaborasi menjadi kunci pemerintah, menjadi dirijen yang menggerakkan para masyarakat kita, para lokal heroes ini. Dalam menyiapkan sarana dan prasarana, juga kebijakan yang mendukung upaya melestarikan lingkungan. Sementara masyarakat, para pahlawan-pahlawan dan lingkungan masing-masing, bahu-membahu menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Bapak Ibu, isu ketahanan iklim, melestarikan lingkungan bukan hanya semata-mata untuk saya, bukan juga semata-mata untuk Bapak Ibu semua. Ada generasi-generasi penerus yang harus kita pikirkan. Ada generasi-generasi penerus yang akan mengantar kita untuk mewujudkan 100 tahun Indonesia emas, tahun Indonesia tahun 2045 yang harus kita jaga. Generasi-generasi anak cucu kita, generasi contohnya generasinya Mas Rake, Mas Denny, Mas Hendy, dan kawan-kawan muda, tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak, Ibu semua, sebagai penutup, izinkan saya kembali mengingatkan kata-kata Bung Karno. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kata-kata tersebut menjadi sangat penting, menjadi sebuah pedoman dalam mengatur hubungan antar sesama, serta tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Mari kita terapkan semangat juang para pahlawan kita untuk mewujudkan bumi yang lestari dan kota layak huni. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief matur nuwun. Bapak Ibu, Pak Wali Kota, sebelum Bapak memulai paparan, mohon izin Pak untuk menyampaikan beberapa poin sebagai pembuka. Jadi dalam momentum Hari Pahlawan ini, kenapa kita mengangkat tema menggerakkan local heroes dalam politik hijau dan kota keberlanjutan. Jadi seperti Pak Ketua bilang, dalam berbagai kesempatan, Ibu Ketua Umum ini selalu mengingatkan para kader tentang pentingnya politik hijau. Jadi menjadi salah satu pedoman perjuangan bagi kader partai. Jadi dalam pelestarian lingkungan, kadang nih kita suka lupa Pak Hendy dan Bapak Ibu semua, bahwa masyarakat tuh punya peran yang penting. Dari memilah sampah, ya dari paling tidak kalau lagi di jalan, ada sampah, tidak ada tong sampah, dikantongi dulu baru kalau ketemu dibuang. Sementara pemerintah ini yang menyiapkan kebijakannya. Pemerintah menyiapkan payung hukumnya. Jadi memang ini perlu ada satu kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan sebuah konsep yang kita sebut livable city, sustainable city, dan happy society. Tadi sempat disebut juga oleh Pak Arief bahwa Kota Semarang pimpinan Pak Hendy ini, kalau tidak salah dapat penghargaan Pak ya, Kota Terbersih Asia Tenggara 2020 oleh ASEAN Tourism Forum. Dan mungkin Pak Hendy bisa cerita mungkin dalam paparannya ini bagaimana program-program Kota Semarang dalam mungkin melestarikan lingkungan dan perlibatan masyarakat di sana itu seperti apa Pak Hendy. Monggo Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Arief Imanuarta, Ketua DPLN PDI Perjuangan yang ada di Jerman, beserta jajaran pengurus yang selalu saya hormati, Mas Raka selaku moderator, dan kawan-kawan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu saya hormati. Pertama, matur nuwun Mas Arief, ini sudah diajak silaturahim ketemu sama orang-orang Indonesia yang top yang ada di Jerman ini. Saya yakin top lah karena pasti punya kemampuan lebih dibanding kita-kita yang ada di sini sampai aktivitasnya ada di Jerman. Yang kedua, forum ini sifatnya sharing ya Mas Arief dan kawan-kawan sekalian. Saya hanya mau bercerita apa-apa saja yang sedang dan telah kita lakukan selama diberi tugas oleh partai lewat oleh Bu Ketua Umum. Kami dapat penugasan jadi Wali Kota Semarang karena sejatinya saya adalah kader partai Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang. Nah, pada saat saya diberi tugas
di tahun 2010 waktu itu masih jadi wakil wali kota. Kemudian di tahun 2012 jadi PLT wali kota. Tahun 2013 didefinitifkan wali kota, kemudian 2015 election, 2016 dilantik wali kota lagi, 2020 pilwakot lagi, dan kemarin 2021 dilantik jadi wali kota sampai perkiraan sekitar tahun 2025 nanti. Kami di awal-awal melihat ada 3 isu nih, 3 isu lingkungan di Kota Semarang. Pertama, Semarang sampai ada lagunya, kota langganan banjir rob. Saya potret itu, sempat saya potret tahun 2011 tuh, Pak Arief dan kawan sekalian. Dari luasan Semarang yang 372,3 km persegi, itu 41%-nya adalah daerah langganan banjir. Jadi kalau air pasang mereka rob, kalau hujan mereka banjir. Itu data dari teman-teman Bapeda dan juga BPS. Kemudian catatan lingkungan yang ada di Kota Semarang di tahun 2011 adalah muka air tanah di pesisir itu turun 5-10 cm per tahun. Jadi masyarakat sedulur yang tinggal di pesisir itu setiap 5 atau 10 tahun dia harus punya uang untuk kemudian rumahnya itu ditinggikan 1-2 meter. Jadi berlomba-lomba mereka meninggikan rumah hanya untuk bisa tetap bertahan hidup di daerah pesisir tersebut. Isu yang ketiga adalah panas yang ekstrim. Kawan-kawan, kebetulan saya lahir di Semarang, saya sekolah kerja sampai sekarang itu udah di Semarang. Saya sempat ingat zaman saya SD SMP itu kalau saya pulang sekolah saya jalan kaki. Itu kalau di ramalan cuaca itu cuacanya di Semarang itu waktu itu sekitar 26, 27, 28 derajat Celcius, seingat saya. Sekarang cuaca kita antara 32 sampai 36 derajat Celcius. Jadi mohon maaf. Jadi perubahannya sangat luar biasa. 3 isu itulah kemudian yang mempengaruhi kebijakan kami di dalam politik hijau yang ada di Kota Semarang. Kamu bisa tampilin, Mas? Ya, saya izin pakai slide nih kawan-kawan sekalian. Yang pertama, supaya lebih kenal tentang kota ini, saya perkenalan singkat aja. Kota Semarang ini luasnya tadi sudah saya sebutkan, 372,3 km persegi. Ada penduduk kita 1,7 juta, sebarannya di 16 kecamatan, 177 kelurahan. Nah, kalau kawan-kawan melihat beberapa kota besar yang ada di Indonesia, gambarannya kurang lebih seperti ini. Semarang itu 372,3 km persegi, dibanding Surabaya, Medan, atau bahkan Bandung. Secara luasan kita lebih luas. Tapi secara jumlah penduduk kita kalah banyak. Dan sebarannya kita hanya punya 16 kecamatan, mereka rata-rata 21 sampai 31 kecamatan. Nah, kita unik nih topografinya Semarang. Kita punya laut, ada dataran rendah, dan juga kemudian ada dataran tinggi. Jadi di situ fotonya ada kalau mau makan daerah Gombel, daerah atas bisa, mau mainan jet ski di Pantai Marina bisa, atau mungkin di tengah kota kita ada di dataran rendah. Nah, uniknya kalau orang bicara kota metropolitan, biasanya kan penuh dengan gedung-gedung bertingkat, semuanya padat sekali. Di tempat kita tidak seperti itu. Meskipun dikatakan sebagai kota metropolitan, kita masih punya lahan pertanian 6,4%. Kemudian lahan hijau kita masih ada 44,2%. Dan ini terus kita pertahankan. Kenapa? Karena dataran atas dan dataran bawah, kalau yang di atas tidak kita batasi, pada saat musim hujan, air itu akan begitu dahsyatnya turun ke bawah. Maka di atas itu kita punya satu waduk. Jadi kota metropolitan yang punya waduk, Mas Arief. Namanya Waduk Jatibarang. Untuk menahan air dari atas, kemudian disalurkan pada saat dibutuhkan musim-musim kemarau. Nah, tantangan perkotaannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, karena kita ini ibu kota provinsi Jawa Tengah, jadi hinterland kita ini kalau siang masuk ke kota Semarang, penduduk kita 1,7 juta kalau malam, kalau siang bisa sampai 2,5 juta. Karena ada Demak, Kendal, Grobogan, Salatiga, Kabupaten Semarang yang mereka setiap hari menurut catatan masuk ke Semarang untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya hari ini kita geser nih kawan-kawan sekalian di Semarang. Kalau dulu sebelum kemerdekaan,
kegiatan ekonomi di Kota Semarang fokusnya di agriculture. Kenapa agriculture? Salah satunya kita punya peninggalan tokoh yang dulu pernah jadi orang terkaya di Asia, namanya Oe Tionghoa. Itu orang asli Semarang. Dia punya bisnis tebu, punya bisnis perkebunan. Kemudian pasca kemerdekaan sampai tahun 2000-an lah, Semarang fokus pada kegiatan padat karya. Orang membutuhkan orang untuk sebagai tenaga kerja. Jadi di manufacture, peninggalannya hari ini ada 9 kawasan industri. Nah, waktu saya ditugaskan kemarin, Mas Arief, saya menyampaikan kawan-kawan, kita selesaikan ya tentang yang namanya kawasan industri. Nggak usah kita tambah-tambah lagi. Karena kalau ngomong sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga tantangannya adalah wilayah pesisir. Kalau kita masih main di wilayah industri, ya kita hanya akan dapat dampaknya saja. Kalau kita arahkan sekarang ini adalah kota perdagangan dan jasa, fokusnya di pariwisata. Kuenya jadi lebih merata, dan insya Allah persoalan polusinya tidak begitu tinggi. Jadi hari ini Semarang fokus ekonominya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena dari tahun 2000 berapa ya, pokoknya krisis-krisis apapun yang namanya pariwisata ini nggak pernah terkena krisis. Nah, begitu COVID kemarin tiba-tiba ya itu luluh lantak semuanya. Ini kita lagi berupaya bangkit lagi di sektor pariwisata. Nah, implementasi politik hijaunya dengan bergerak bersama. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kalau diperas Pancasila itu jadi 3, kemudian diperas lagi menjadi 1, muncullah kata gotong royong. Nah, implementasi gotong royong di Kota Semarang adalah bergerak bersama. Ada pemerintah, perusahaan dengan CSR dan investasinya, ada penduduk dengan segala ketokohannya, dan termasuk teman-teman pewarta. Nah, kemudian programnya apa? Ini misalnya, Mas Rake ini mesti tahu nih, kita punya Kali Semarang nih. Ini dulu di Pasar Kembang nih. Ini kita perbaiki dulu. Ini dulu kenapa jadi prioritas? Karena Kali Semarang itu yang di Pasar Kembang terkenal sebagai WC terpanjang di dunia gitu. Jadi langsung kita selesaikan, udah kita rubah image ya, jangan sampai yang begitu-begitu ada di kota ini. Kemudian Taman Kartini dekat Pasar Burung yang tadinya seperti itu kita rubah, kita coba menjadi hal-hal yang lebih cantik. Atau kita punya program kampung tematik. Kampung tematik ini program yang sangat gotong royong, program yang sangat kelihatan swadaya masyarakatnya. Kita punya 177 kampung tematik, jadi konsepnya sederhana saja. Pemerintah punya 200 juta APBD, kemudian masyarakat dengan CSR-nya, mereka melakukan aktivitas, asal jalannya jadi bagus, salurannya jadi berfungsi, kemudian estetika dan program penghijauannya jalan, serta ekonomi lokalnya tumbuh. Yang terjadi dahsyat luar biasa. Misalnya di Kampung Pelangi itu di daerah yang di daerah Wonosari, Gunung Brintik itu tadinya before-nya seperti itu, ya begitu kumuh gitu ya. Kemudian kita perbaiki, ada CSR, ada TNI, Polri dengan anggaran 200 juta, begitu sudah selesai dikerjakan, dihitung sama kawan-kawan, proyeknya nilainya 3, sekian miliar. Jadi sisanya adalah swadaya masyarakat, gotong royong. Pemerintah hanya masuk 200 juta. Atau kampung ramah anak yang ada di Kuningan, dulu tempat banjir, kemudian gotong royong bersama dibuat lebih keren. Yang kampung kulit lumpia di Keranggan, di kampung batik. Jadi kampung batik, Semarang itu punya kampung batik dulu zaman pasca kemerdekaan itu, tapi kemudian sempat nggak berkembang, hari ini sudah kita aktifkan lagi. Dan seterusnya, seperti kampung jajan pasar. Dan dengan lahan pertanian yang terbatas, kita juga membuat kelompok urban farming. Kita punya 111 kelompok. Balai Kota salah satu tempat yang kita jadikan contoh untuk modal urban farming ini. Ada di daerah Gedawang, Banyumanik, Randusari, Semarang Selatan. Ini mereka semuanya sangat bermanfaat pada saat pandemi COVID. Jadi ketahanan pangannya muncul di situ. Dengan keterlibatan TNI Polri dibuatlah Kampung Siaga Candi Hebat. Salah satu programnya adalah membuat ini kelompok-kelompok petani untuk bisa mereka punya ketahanan pangan di saat pandemi COVID-19.
Mohon maaf. Ruang terbuka hijau juga terus kita tambahkan. Karena memang kita berharap suhu yang panas ini juga sudah bisa mulai sedikit persedikit mulai kita turunkan. Kita dulu punya aset di Taman Pandanaran dipakai SPBU, begitu kontraknya habis kita ambil alih, kita buat jadi hutan kota. Kemudian ada juga aset yang mangkrak kita buat taman, dan pembangunan beberapa taman jalur hijau juga kami lakukan supaya kotanya jadi lebih hijau, lebih sejuk. Mudah-mudahan suhunya juga semakin turun bisa seperti zaman dulu. Gerakan penanaman massal juga kami terus sampaikan, kami buat surat edaran, tidak hanya di lingkungan pemerintah Kota Semarang, semua instansi termasuk kegiatan TNI Polri pada saat mereka berulang tahun atau punya kegiatan baksos, wajib hukumnya untuk mereka bisa membuat gerakan penanaman massal. Fokus kita ada rumput vetiver, itu rumput yang punya akar yang kuat, kemudian ada pule dan tabebuya untuk estetika kota, ada pohon sukun. Jadi pohon sukun ini mulai kita kembangkan 2-3 tahun terakhir, karena memang akarnya kuat, kemudian daunnya juga banyak, dan hasilnya buah sukun ini bisa sebagai pengganti beras karena karbohidratnya tinggi. Berikutnya ini bersama teman-teman partai, waktu ulang tahun bulan Januari yang lalu, ulang tahun yang ke-48, di sekitar bantaran Sungai Banjir Kanal Barat juga kita tanam 48.000 bibit pohon untuk lebih menghijaukan kota Semarang. Nah, persoalan di kota-kota adalah persoalan sampah. Kami ini sampahnya setiap hari ini sekitar 1.000 sampai 1.200 ton sampah per hari. Kemudian diprediksi akan terus bertambah. Apa yang sudah kami lakukan? Pertama, kita di TPA kita yang luasnya 62 hektar, ada luasan sejumlah 8 hektar yang sudah kita tutup membran. Hasilnya adalah kemudian gas metan. Gas metannya bisa dijadikan listrik. Masih belum dalam ukuran yang besar, karena yang besar itu nanti baru di awal tahun dilelangkan, namanya pengolahan sampah untuk energi listrik, PSEL, yang nanti bisa menghasilkan 10-15 megawatt. Tapi di situ juga, sebelum masuk ke TPA Jatibarang, kita membuat kelompok-kelompok kecil. Ada 220 bank sampah yang hari ini sudah tersebar di 177 kelurahan. Jadi bank sampah itu ada yang dibuat handicraft, atau yang dibuat kegiatan kerajinan yang lainnya, yang mereka kemudian bisa mempunyai dana tabungan, peruntukannya macam-macam. Ada yang dipakai gotong royong membayar BPJS, ada yang kemudian dipakai tabungannya baru dipergunakan di bulan Juni pada saat mau masuk sekolah, dan saat Lebaran ada yang juga begitu. Atau kemudian kita mengembangkan aspal plastik dan juga bata ekobrik dari pengembangan di tempat pengolahan sampah Kota Semarang. Di dalam pengendalian sampah sendiri, kita mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya Perwal Kota Semarang nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik. Jadi toko-toko modern kita minta untuk tidak memakai menyiapkan tas-tas plastik untuk para konsumen. Jadi kalau konsumen nanti perlu tas, mereka harus beli tas yang bahan bakunya bukan dari plastik. Kemudian juga Perwal kita tahun 2019 tentang bangunan gedung hijau. Jadi kita sudah mensyaratkan beberapa gedung yang akan dibangun Kota Semarang itu harus mulai memiliki hal-hal yang sifatnya misalnya energi terbarukan, atau mereka punya gedung yang sifatnya menjadi lebih hijau. Itu terus kita kembangkan sampai hari ini. Kemudian juga persoalan air bersih, alhamdulillah sudah ada investasi SPAM Semarang Barat yang baru saja selesai di tahun 2021 awal kemarin, ada mampu memenuhi untuk kebutuhan 70.000 pelanggan. Jadi cakupan PDAM atau air bersih Kota Semarang yang tahun 2010 itu 61%, sekarang sudah mencapai 80%. Energi terbantukan yang lain juga kita coba kembangkan, seperti
BRT kita ada yang memakai bahan bakar gas. Kemudian kemarin kita juga sudah memutuskan di tahun 2022 untuk membeli armada bus ya berenergi listrik. Kemudian juga mendukung produksi massal nih karya perusahaan dari Kota Semarang, motor listrik merek Naviar dan beberapa hal yang lain seperti energi angin yang ada di daerah Mangkang, kemudian juga yang insya Allah dalam waktu dekat di awal Januari kita juga akan melakukan lelang investasi untuk pengolahan sampah, pengolahan sampah ya untuk energi listrik. Saya rasa begitu di prolog awal ini, Mas Arief dan kawan-kawan sekalian, kami sih sangat berharap dengan wawasan pandangan yang ada di Jerman, barangkali ada hal-hal yang bisa membuat kami mendapatkan masukan yang lebih oke lagi terkait dengan politik hijau untuk pengembangan Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Wali Kota. Mungkin kita buka untuk pertama kali 2 sesi pertanyaan dulu nih Pak ya, untuk supaya tidak mengganggu waktunya. Mungkin tadi ada yang sudah WA tadi juga sudah ini pertanyaannya ada dari pertama dari Dr. Jovi Puspa atau Tante Jovi. Monggo Tante Jovi. Ya, matur suwun Dek Raka. Terima kasih presentasinya sungguh-sungguh amat menarik Pak. Salut banget dengan kemajuan teknologi yang sudah diterapkan di Kota Madya Semarang ya. Pertanyaan saya mungkin sedikit lain dari yang tema yang Bapak presentasikan, tapi ya berhubungan juga. Kira-kira kan ini anak-anak muda ini banyak sekali yang belajar di Jerman, juga banyak yang mempunyai keahlian dalam teknologi terbarukan begitu ya. Dan banyak sekali juga anak Indonesia yang sangat kreatif gitu. Kira-kira bagaimana Pak ya mengintegrasikan mereka itu, memberikan kesempatan supaya bisa ikut serta mengkontribusi, ikut serta di dalam pemerintahan memajukan proses pemerintahan yang berkesinambungan begitu. Karena seperti misalnya contohnya juga ada satu anak muda yang menemukan bagaimana mengolah sisa minyak jelantah untuk menjadi biodiesel misalnya. Itu kan satu terobosan yang luar biasa dari anak-anak Indonesia yang bisa bahkan akan diekspor ke Belanda kalau misalnya jadi, daripada dibuang juga merusak lingkungan ini Pak ya. Jadi pertanyaan saya, ya ini mungkin banyak sekali anak-anak muda yang juga ada Mas Rake ini juga moderatornya ini juga studi di bidang lingkungan. Kira-kira bagaimana bisa ikut serta di dalam bersama-sama dengan pemerintah untuk memajukan pemerintahan yang berkesinambungan ini atau suun Pak Hendra? Gimana Mas Raga? Langsung saya jawab atau nanti? Oke, langsung saja Bapak biar. Oh langsung. Ya. Tidak apa-apa. Bu Jovi atau Mbak Jovi. Mbak Jovi, jadi begini, kalau kami ini dari awal memang selalu berbicara tentang bergerak bersama. Jadi kalau pengen Semarang ini bisa sejajar dengan kota-kota besar yang lain, maka seluruh elemen harus bergerak. Kalau hanya mengandalkan APBD, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa ngejar Surabaya yang APBD-nya 2 kali lipat dari kita. Kita ini kan 5, sekian, Surabaya udah 9, sekian. Ya jadi nggak usah ngimpi Jakarta udah 70 triliun. Apalagi dengan Medan pun kita kalah, dengan Bandung kita juga kalah APBD kita. Maka supaya Kota Semarang, saya bilang kepada teman-teman di birokrasi, ya supaya kita bisa bersaing, ya kita libatkan masyarakat. Maka keterlibatan masyarakat dalam konsep bergerak bersama ini, kami sangat membuka ruang dan membuka pintu nih Mbak Jovi. Misalnya, kawan-kawan yang ada di lingkungan swasta, kita kan seperti kemarin ada proyek SPAM, sistem penyediaan air minum yang ada di Semarang Barat, itu juga bukan dana pemerintah, dana APBD, tapi swasta bisa masuk. Atau nanti di bulan Januari pengolahan sampah untuk energi listrik, itu juga swasta bisa masuk. Atau kemarin kita dengan Toyama nih, ada salah satu anak muda
dari Semarang punya relasi dengan Toyama, kita akhirnya buat kerjasama untuk merubah beberapa bus transportasi umum milik Kota Semarang yang tadinya solar memakai BBG. Jadi perjanjiannya semua investasinya bagi dua. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ada total investasi sekitar 8 miliar, APBD Semarang 4 miliar, Toyama bantu 4 miliar untuk bisa merubah bahan bakar bus transportasi umum di Kota Semarang. Atau juga bisa seperti NGO, kalau memang nanti teman-teman yang model NGO ini juga bisa, misalnya kayak di bank sampah, petani kota. Kalau seperti di Semarang pun misalnya ada yang mau bergerak mengumpulkan jelantah sekota Semarang, kita juga siap fasilitasi. Kita nanti bisa dengan PKK, dengan RT, RW, atau dengan LPMK, nanti biar mereka mengumpulkan di tingkat basis, asal nanti ada kawan muda atau swasta yang kemudian mau mengumpulkan jelantah tersebut untuk diolah jadi biodiesel, ya alhamdulillah. Semuanya masih sangat terbuka, Bu Jovi. Yang penting bahwa harus ada konsep yang sama-sama happy, gitu. Artinya win-win solution. Saya rasa gitu, Bu Jovi. Oke, matur nuwun Pak Hendy. Jadi harus ada konsep yang win-win solution, gitu Pak. Ya, siap. Lalu kedua, mungkin nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dari Tante Karin. Mungkin sehari ini 3 dulu. Kalau ini pertanyaan kedua ini dari ada yang sudah chat saya dari Mas Kresna, Beli Kresna. Silakan, Beli. Selamat malam Pak. Ya, tadi saya sebenarnya itu saya sudah dengar lama itu yang kali terpanjang WC terpanjang di dunia, kali Semarang itu Pak. Terus tadi setelah Bapak bawain, saya kagum Pak. Memang kalau boleh jujur itu menurut saya satu hal yang susah juga ya, kan di Denpasar juga Sungai Badung juga dirapiin gitu kan sama pemerintah. Memang kelihatan sekali itu butuh usaha yang sangat besar dan niat sih sebenarnya Pak. Itu lama sekali kan kasus yang di Sungai Badung di Denpasar. Saya apresiasi banget Bapak buat program-program seperti itu. Terus ke pertanyaannya, ini Pak, saya soal politik hijau sebenarnya yang merupakan salah satu visi dari Ibu Ketua ya Pak ya, Bu Megawati. Kalau saya pengen nanyanya itu bagaimana sih pengimplementasian itu oleh Bapak sebagai Wali Kota Semarang sekarang dalam program-program yang ada di Semarang, Pak, gitu kan. Di mana Bapak juga termasuk salah satu kader PDI gitu, Pak. Gimana sih pengimplementasiannya kalau boleh dijelaskan sedikit, Pak? Ya, Bli Kresna, terima kasih pertanyaan. Jadi saya merasakan sekali bahwa Ibu Ketum, Bu Megawati Soekarno Putri itu sangat concern dan peduli terhadap yang namanya politik hijau. Dalam berbagai kesempatan, setiap kepala daerah dikumpulin atau kader dikumpulin, beliau selalu menekankan hal itu. Bahkan seringkali para pakar diundang untuk bisa memberikan masukan kepada kita. Tapi pengalaman pribadi saya dengan beliau, 2 kali pernah waktu beliau di Semarang. Yang pertama beliau mengomentari begini, Mas Wali, itu Semarang itu panas sekali ya sekarang ya. Coba Mas Wali belajar dari Bu Risma Surabaya. Bagaimana Bu Risma bisa menghijaukan kotanya. Itu PR yang menurut saya, wah, beliau ternyata concern ya, fokus pada hal-hal yang sifatnya untuk go green gitu. Ya kita belajar, kemudian dari hasil belajar itu ketemulah beberapa tanaman yang memang untuk cocok untuk estetika atau untuk penguatan lahan atau untuk bahkan untuk yang diversifikasi pangan. Atau waktu beliau juga kunjungan berikutnya, kita waktu itu mencoba pamer panen durian. Jadi Semarang itu Mas Rake pasti tahu itu. Gunung Pati, Mijen itu kan pusatnya durian di Kota Semarang. Kemudian waktu kita menyajikan ke beliau kemudian mengatakan, ini namanya apa, Mas Wali? Yang ini duriannya Pak Kholil, dia juara nasional Bu. Yang ini Monti, itu artinya durian montong Gunung Pati.
Bu Mega kemudian memberi masukan, kamu kalau kasih nama harus ada nama latinnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya beliau memang sangat spesifik sekali terkait dengan hal-hal yang sifatnya dengan tanaman. Kemudian kan beliau juga termasuk ketua Kebun Raya se-Indonesia. Ketua atau pembina, saya mohon maaf kalau saya keliru. Nah, lalu apa yang harus kami lakukan di Semarang? Itu tadi, bicaranya adalah bicara kita mencatat 3 hal yang terkait dengan tantangan problematika Kota Semarang. 1, penurunan kualitas lingkungan, kemudian peningkatan produksi sampah, seperti yang saya ceritakan. Yang kedua, ada potensi karena warganya semakin banyak dari hinterland, maka energi yang dibutuhkan pasti lebih besar dari suplai yang ada. Misalnya tadi air minum, jangan-jangan nanti juga ketersediaan listrik dan seterusnya. Yang ini yang kemudian harus kita pikirkan. Maka muncullah beberapa terobosan seperti energi terbarukan, muncullah kemudian bagaimana mengatasi rob dan banjir untuk membuat kondisi kota menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Muncullah yang bagaimana kemudian menyediakan air bersih supaya kemudian kita bisa melarang pengambilan air tanah secara masif. Kalau kemarin di awal-awal tahun, kami di pemerintah Kota Semarang, beberapa ahli kemudian mengatakan, Pak Ali itu pengambilan air tanahnya dilarang aja. Kemudian kami berpikirnya begini, yang terpenuhi baru 61%, kemudian kita larang pengambilan air tanah, terus sisanya yang 40% gimana? Jadi mana telur mana ayam, ya udah kita penuhi dulu sumbernya, nanti kalau sumbernya sudah mampu mengcover masyarakat, baru kita akan tegas untuk mengurangi hal tersebut. Saya rasa pola pikirnya begitu, Beli Kresna. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, ini jelas sekali. Maksudnya ntar kalau kayak Semarang saya coba durian lah kayaknya nih tadi ya. Sama Mas Rake ya. Bro Kresna, lu masuk partai dulu bro, baru makan durian di Semarang. Waduh, langsung ini ya. Langsung ntar sama Mas Raki aja kalau gitu. Ntar kita laporan langsung sama Pak Wali Kota kalau sudah ya. Ini Beli Kresna, kalau belum masuk partai, duriannya harganya full. Kalau masuk partai, duriannya nggak ada harganya alias gratis gitu. Waduh, bukan cuma politik hijau, politik durian kayaknya di sini juga ya. Aduh. Oke, terima kasih Pak. Pak Wali, Yeah. semoga programnya nanti untuk yang penyediaan air bersihnya untuk warga bisa lancar. Kalau memang ada dari kami yang anak-anak muda, kebetulan saya juga ada spesialisasi sedikit di energi terbarukan. Ntar kalau misalnya ada yang kami bisa bantu, mungkin saya dan Mas Rake tektokan lah untuk bantu Semarang. Apa sih yang nggak buat Semarang ya Mas Rake ya? Siap. Mas Rake nanti itu nomor WA aku dikirim ke Beli Kresna. Siap Pak, siap. Turun Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Wali dari ada Tante Karin supaya tidak mengganggu waktu istirahat Bapak. Tante Karin mau dibacakan atau saya yang bacakan Tante? Monggo biar ngobrol Tante. Tante aja yang ini tanya. Selamat malam Pak Wali Kota. Saya mau bertanya, apakah sudah ada di sana upaya untuk mendidik atau menghimbau masyarakat untuk memisah-misahkan sampah rumah tangga? Seperti di sini kan contohnya kita dipisah-pisah gitu sampahnya antara sampah terpakung gitu apa ya? Terpakung apa ya? Bank sampah. Terus sampah buat yang organik, yang bio gitu kan? Atau sampah rumah tangga biasa gitu. Sudah ada Pak? Belum? Ya Mbak Karin, Mbak atau Bu ya? Ya sama aja ya Mbak ya. Ya, terserah Bapak lah. Bu Karin, itu tadi yang ada di materi kita. Kita hari ini ada 220 bank sampah. Belum semuanya di setiap RT, RW atau TPS. Tapi sudah ada keterwakilan minimal satu kelurahan itu satu bank sampah. Apa tugas bank sampah itu? Tugasnya adalah memilah mana yang organik, mana yang anorganik, kemudian yang anorganik itu diolah jadi apa, yang organik diolah jadi apa. Yang organik rata-rata untuk composting, Bu Karin. Yang anorganik yaitu tadi ada yang jadi tas, ada yang kemudian jadi aksesoris-aksesoris yang lainnya. Nah, sisanya baru kemudian mereka kirim ke TPS untuk kemudian disalurkan ke TPA Jatibarang.
tempat pembuangan akhir yang ada di Kota Semarang. Gitu Bu Karin. Jadi tapi kalau di rumah tangga sendiri warga tidak dididik untuk memisahkan. Jadi memisahkan tuh di bank sampah gitu ya? Iya, di keluarga kita sudah mencoba begitu, tapi kayaknya kedisiplinannya masih belum seperti yang diharapkan. Jadi akhirnya kita buat metode yang lain di lingkungan itu, di setiap kelurahan ada satu bank sampah yang kemudian mereka mengambil sampah-sampah warga untuk bisa diolah. Oke, bagus juga sih itu. Terima kasih Ya, Pak Bu. Wali. Terima kasih Bu Karin. Yeah. Oke, siap. Tante Karin, matur nuwun. Pak Hendi, mungkin ini Bapak Ibu ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, mungkin untuk tidak mengganggu waktunya Pak Wali Kota. Ada satu titipan dari Pak Hoan yang kebetulan nggak bisa ini. Sebentar, saya bacakan dulu. Tadi mengenai ini ya, kalau ada waktu satu masalah yang saat ini penting yaitu amblesnya kota-kota di Jawa. Itu tulisannya Pak Hoan. Apakah larangan mengambil air tanah bisa secepatnya dilaksanakan? Tadi sudah disinggung sedikit sama Mas Hendi. Kemudian untuk itu tentu penduduk dan juga dunia usaha perlu diusahakan sumber air yang baru. Sebetulnya sudah ya. Sedikit salam dari Frankfurt, Hoan. Ya, coba saya munculin ini ya. Munculin materi yang peningkatan suplai air bersih. Yang sebelah kiri itu adalah potret di tahun 2010. Jadi cakupan yang suplai air bersih. PDAM kita pada saat kita ada di pemerintahan, kita baru bisa melayani sekitar 61%, separuh lebih gitu. Maka kemudian harus ditingkatkan dulu sebelum kita berbicara pengurangan air tanah gitu. Karena kalau ini nggak kita penuhi, ya masyarakat pasti gejolak juga. Maka di dalam blueprint-nya yang ada di PDAM, kita kemudian akan menambah spam Semarang Barat, spam Pudak Payung, dan spam Jatisari. Yang sudah selesai adalah spam Semarang Barat, yang bisa untuk mengcover kurang lebih 70.000 KK. Nah, yang 8.000 dan 12.000 sisanya ini sedang dalam proses di tahun-tahun ini untuk bisa dikerjakan, sehingga akhirnya bisa mendekati ke arah 100%. Nah, sekarang ini problematikanya di dalam pengelolaan air tanah adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk penegakannya. Tapi kami sendiri bisa mendapatkan hasil dari pajak air tanah di pemerintah kabupaten dan kota. Kami kemarin punya ide, kita akan berkirim surat kepada provinsi dan kita juga sudah berbicara secara lisan kepada Pak Gubernur untuk memulainya dengan meningkatkan tarif air tanah tersebut secara dinaikkan secara signifikan. Misalnya dinaikkan 200% atau 300%, selain upaya-upaya yang sifatnya penindakan terhadap pemakaian yang berlebih. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa itu menjadi bagian untuk bisa mempercepat masyarakat, baik itu industri maupun warga untuk bisa menggunakan fasilitas air bersih yang hari ini sudah tersedia sampai cakupan 80%. Jadi kurang lebih gitu, Mas Rage. Matur nuwun Pak penjelasannya. Mas Chandra, ada tambahan lagi Mas terakhir? Tidak ada, hanya itu yang masuk lewat WA. Oke, siap. Pak Hendi, mungkin Pak Arief, izin nih kita foto bersama dulu ya. Ya, siap. Biar Pak Hendi bisa istirahat. Iya. Nanti kita foto dulu. Ya, tolong dibuka ini apa namanya? Kameranya Bapak kameranya. Ibu. Biar kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantiknya ini. Iya. Lili Lulan belum, Esti Areke dari Belanda juga belum. Mbak Christiana Straif belum juga. Ya, Oke, nggak apa-apa lah, saya ini usahakan yang sekarang aja. Terima kasih, kita mulai. Yudi belum ya? Oke. Kok background-nya lagi nggak tahu dari mana. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Sampun Mas? Ya,
Sampun. Mungkin terakhir gaya bebas Pak Hendi, kita pakai gaya Korea Pak. Sebentar, saya ini dulu. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Siap. Ya, oke. Matur nuwun Pak Hendi, Pak Siap. Arif, Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya tutup. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Endi. Terima kasih. Terima kasih Mas Endi. Nanti ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita main ke Semarang. Jaga kesehatannya Mas Endi. Ya cepat sembuh Ya, Mas Endi. istirahat cepat sembuh. Terus nanti ketemu di Kunakuni. Mas Arif tuh bisa aja ketemunya di Frankfurt gitu loh Mas. Oh iya. Matur nuwun Iya. Bapak Ibu, Iya. mungkin Pak staf dari Wali Kota juga terima kasih sudah membantu paparan. Jadi mungkin saya izin undur diri Pak Arif dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Endi. Selamat malam Terima kasih, Pak semuanya. Wali. Selamat siang, Neng. Ya.